Untuk next case yaitu surat penjual di tangan ya, atau on hand, pembelinya menggunakan KPR. Ini cukup mirip ya dengan yang contoh case yang pertama. Kalau suratnya on hand, pembeli KPR, itu sama-sama deal dulu harganya, kemudian kita bertemu untuk MOU ya, mau offline mau online terserah. Kita setelah MOU akan melakukan UTJ. Nah, di pasal MOU untuk KPR ini lebih detail ya, agak kompleks menurut saya karena ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau KPR-nya pembeli ditolak, maka standarnya UTJ-nya itu hangus 50% teman-teman. Tapi itu nanti ya bisa dinego lah dengan pembelinya, mau hangus 25% atau gimana, itu silakan penjual pembeli langsung ya. Terus untuk plafonnya juga, plafonnya yang disepakatin berapa? Misalnya tadi kita ambil contoh kan 10M transaksinya. Misalnya UTJ-nya katakan 250 juta. Plafonnya itu pembelinya mintanya 8M gitu. Nah, misalnya kalau plafonnya nggak tembus 8M, apakah pembeli ini bisa melanjutkan? Misalnya plafonnya dari bank hanya di approve 7M gitu. Apakah pembeli ada tambahan DP 1M seperti itu? Kalau nggak ada gimana? Karena standarnya ya tadi, kembali ke standar ya, hangusnya 50%. Seperti itu. Tapi bedanya gini ya teman-teman ya, kalau pembelinya mundur karena KPR ditolak, itu kan hangusnya 50%. Tapi kalau pembelinya mundur sepihak, itu beda ya. Jadi mundur sepihak itu hangusnya 100%. Tadi kan kita ambil contoh UTJ-nya 250 juta. Itu 10M UTJ 250 juta ya. Itu akan hangus semua kalau sepihak. Sepihak itu maksudnya setelah MOU, terus dia itu pulang sama pasangannya nggak cocok misalnya. Ngapain beli itu loh kemahalan gini-gini, nggak usah, nggak jadi. Padahal pembelinya tadi sudah tanda tangan MOU dan uang tanda jadi sudah masuk di rekening yang disepakatin. Maka UTJ tadi 250 juta itu akan hangus menjadi miliknya penjual, haknya penjual. Seperti itu. Tapi kalau KPR-nya yang ditolak itu hangusnya 50% ya, kita pakai standar. Nah, itu harus ada surat keterangan dari banknya teman-teman. Jadi itu nggak bisa hanya bilang saya KPR-nya ditolak gitu, itu nggak bisa ya, harus ada surat keterangan dari bank, karena surat keterangan dari bank itu bisa keluar dengan syarat sudah appraisal dan sudah dilakukan analisa keuangannya pembeli. Nggak bisa gampang kita minta ke bank surat keterangan, nggak akan dikeluarin, karena bank-bank juga jaga reputasi pastinya ya, nggak segampang itu mengeluarinnya, harus ada prosesnya. Nah, katakan sudah selesai ya, misalnya ini KPR-nya berhasil di ACC, next step-nya apa? Next step-nya kumpulkan sertifikat yang penjualnya tadi on hand itu ke notaris. Maka prosesnya sama seperti yang jual beli cash ya. Notaris akan melakukan checking sertifikat, terus verifikasi pajak dan validasi pajaknya, formnya sudah dapat, bisa AJB atau akad dengan banknya. Simple seperti itu. Oke, ke case yang ketiga.